apapun keputusan MK besok, saya pastikan saya tidak akan pilih Prabowo untuk menjadi presiden. Bagaimana mungkin saya memilih seorang calon pemimpin yang mau memimpin saja sudah menimbulkan kegaduhan, menimbulkan polemik. Ada sebagian pendapat orang mengatakan bahwa keputusan itu bukanlah nepotisme. Menurut saya, kalau ada orang berpendapat seperti itu orang politiknya kelas anak SD itu. Sebab kalau anak SD dibolehkan berpolitik, mereka hanya bisa membaca, hanya bisa mendengar. Tetapi yang sudah dewasa berpolitik harusnya bisa mendengar yang tidak dikatakan politikus itu, dan bisa pula membaca yang tidak ditulis oleh politikus itu. Jadi KKN ini, nepotisme ini berbahaya. Berawal dari nepotisme itu nanti akan terjadi kolusi. Lalu akan terjadi korupsi yang merajalela. Sebab keputusan-keputusan yang dibuat oleh penegak hukum tidak lagi berdasarkan hukum, tapi berdasarkan kemauan penguasa. Ini berbahaya sekali. Jadi hindarilah memilih pemimpin yang nepotisme itu. Kalau di zaman Soeharto, zaman Orde Baru, nggak pernah Pak Harto tuh bilang kalau saya KKN, istimewakan anak saya, nggak pernah. Tapi tidak seorang pun penegak hukum yang berani terhadap anaknya. Karena nepotisme itu. Jadi sekali lagi saya katakan, saya tidak akan memilih pemimpin yang nepotisme. Dan yang membuat saya kecewa lagi, sebenarnya di samping Pak Prabowo ada Pak Yusril, ada Pak Ridwan Kamil, Erick Thohir, AHY, dan segudang tokoh yang sudah punya prestasi di negara ini. Jauh lebih hebat daripada Gibran. Sayangnya di mata Pak Prabowo, Gibran jauh lebih berharga daripada Yusril, daripada Erick Thohir, daripada Ridwan Kamil dan lain-lainnya itu. Sungguh sangat disayangkan sekali. Alasannya sederhana bagi yang membela ini ya. Gibran juga berprestasi, pernah jadi wali kota. Kalau Gibran pernah jadi wali kota itu dikondisikan. Sama dengan kucing saya. Kucing saya kemarin dibawa ke Bandung pulang pergi sehari. Sampai di sini cerita pula dia sama temannya. Saya kucing hebat ini. Saya ke Bandung kemarin pulang pergi dalam sehari. Padahal saya naikkan ke mobil, saya bawa gitu. Jadi Gibran ibaratnya begitu. Dikondisikan. Kalau Gibran itu bukan seorang anak presiden, jangankan jadi wali kota, jadi RT mungkin gak kepilih tuh. Ya, harus kita sadari itu dulu. Nah, jadi saudara-saudara, saya mengajak saudara-saudara memilih itu jangan ikut-ikutan. Karena kalau kita ikut-ikutan, kita rugi sendiri. Kita memilih pemimpin kok ikut-ikutan. Sementara politikus kita itu berbagai macam ragamnya. Yang pertama ada politikus pedagang. Politikus pedagang itu dia mendukung siapa yang menjanjikan keuntungan untuk dia. Yang banyak menjanjikan keuntungan itu yang didukungnya. Misalnya ada paslon yang menjanjikan, Pak kalau saya menang Bapak jadi menteri ini, Bapak dapat ini, dapat itu. Itulah yang didukungnya. Itu namanya politisi pedagang. Ada lagi politisi budak. Politisi budak itu bertindak, berbuat, berbicara karena takut. Takut karena kasus ekspor CPO diungkap, dukunglah Gibran. Takut karena kasus Unila atau kasus impor gula diungkap, diusunglah Gibran. Itu namanya politisi budak. Politisi budak itu karena takut. Ada lagi yang lebih parah, politisi anjing namanya. Mohon maaf. Politisi anjing ini dia
melakukan sesuatu, berbuat, bertindak, berpendapat sesuai dengan perutnya. Siapa yang memberinya makan, itu majikannya. Ingat, ada orang bersorban, berjenggot, dulu dibiayai oleh Pak Prabowo ke sana ke sini untuk kampanye. Lalu dijelek-jelekanlah Pak Jokowi. Jangan pilih presiden kurang vitamin, presiden kerempeng. Negara ini nggak boleh diurus orang kurang vitamin. Kemudian Pak Jokowi jadi presiden. Dijadikanlah dia jadi pejabat negara, pejabat istana. Waduh, Pak Jokowi yang baik hati, ibarat Umar bin Khattab dan segala macam. Kalau Jokowi bilang, Lin, lu besok lu bikin pernyataan, saya lebih baik dari ayahmu. Siapa? Pasti si Ngibulin ini ngomongnya iya. Karena apa? Karena itu yang memberinya makan. Itu namanya politisi anjing. Ada lagi politisi negarawan. Politisi negarawan ini nggak banyak. Politisi negarawan ini bertindak, berbuat sesuai dengan tanggung jawab. Mereka merasa terpanggil, ini tanggung jawab saya. Walaupun dia nggak suka